Selamat malam Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari file project pemrograman web. Perkenalkan nama saya Jeremy Kevin Alexander dengan NRP 027 dari Prodi RKA dan ada rekan saya. Ada saya Muhammad Naufal Arifin. Dan saya Muhammad Farhan Arif Caksono dengan NRP 5054 23 10 11. Mungkin saya akan menjelaskan eh, dari tujuan kami membuat web ini untuk apa. Yang pertama, sebelumnya kami ingin membuat suatu program yang memudahkan bagi para pebisnis, khususnya kami membuatnya untuk para UMKM di sini, yang dimana ini adalah sistem keuangan yang bisa mengatur yang bisa yang bisa mengatur uh, proses pemasukan, pengeluaran, mencatat riwayat transaksi, melihat visualisasi arus grafik, juga analisis kondisi, juga bisa uh, memiliki komunitas yang untuk memberikan deskripsi dari bisnis mereka. Mereka bisa cerita dengan teman-teman lain atau menjelaskan kekurangan dari bisnis mereka apa. Jadi mereka bisa meminta saran dari teman-teman yang ada di aplikasi atau web Finsight ini. Saya beri nama Finsight. Kenapa saya beri nama Finsight? Ya karena financial insight, memberi insight dari seluruh gambaran proses riwayat transaksi. Mungkin jika kita mengklik linknya dari awal, akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin jika belum punya akun, maka akan pencet atau mengklik tombol daftar dahulu. Mungkin bisa diklik. Nah, ini tampilan awalnya. Karena kita tidak mempunyai akun, maka kita harus uh, mengklik tombol daftar di sini. Daftar, bisa mengisikan nama lengkap, alamat email, dan password. Kami menyeting passwordnya harus minimal 6 karakter. Jika tidak, uh, 6 karakter akan terdapat notifikasi yang memberitahukan bahwa password tersebut tidak 6 karakter. Karena kami di sini sudah mempunyai akun, jadi mungkin bisa kami pencet masuk di sini. Mungkin langsung bisa mengisikan alamat emailnya dan passwordnya. Nah, ketika sudah dipencet atau ditekan login, maka akan masuk ke dashboard utama. Dashboard utama yang berisikan total pemasukan. Kami sudah menyeting di sini total pemasukan kami 1 juta, pengeluaran dengan 150 ribu, dan terdapat sisa saldo saat ini yaitu 850 ribu dengan jumlah transaksi bulan ini 2. Nah, ini terdapat grafik arus kas selama 6 bulan terakhir dan kategori pengeluaran. Jadi kategori pengeluaran ini akan diset dari manajemen keuangan, yaitu ketika kita menambahkan transaksi ataupun mengurangi transaksi, maka akan diset pengeluarannya sesuai dengan jenis yang kita inginkan. Mungkin bisa ke manajemen keuangan. Nah, di sini kita akan memberi contoh tambah transaksi di pada manajemen keuangan. Jenisnya adalah pemasukan, jumlahnya adalah 500 ribu. Kategorinya adalah penjualan sosis, misalkan penjualan sosis. Oke, mungkin langsung bisa diberi deskripsinya, cuman kita lewatkan saja simpan transaksi. Nah, maka akan tercatat di riwayat transaksi pemasukan kita. Mungkin langsung bisa ke prediksi arus dan kas. Nah, ini adalah berdasarkan uh, riwayat 1 bulan transaksi kita yang akan diprediksi oleh AI. Kami mengambil API, menarik API dari model. Nah, di sini karena hasil pemasukan masih kecil, mungkin insight-nya tidak ada respon yang valid dari AI. Karena mungkin AI juga bingung untuk uh, diapakan uang sebesar ini. Nah, mungkin lanjut ke rekomendasi usaha. Nah, di sini rekomendasi usaha di sini
ketika kita ingin meningkatkan bisnis kita atau membuat cabang-cabang lain, meningkatkan cabang-cabang lain, maka bisa di set berapa modalnya, terus minat bidang usaha dan lokasi. Misalkan kita modalnya tersedia, misalkan 10 juta, misalkan kita bilang 10 juta, terus minat bidang usahanya kita bisa bilang di bidang fashion, lokasinya adalah di Surabaya. Nah, mungkin langsung bisa dipencet. Temukan ide usaha. Kita bisa mengklik. Nah, pada bagian rekomendasi usaha, saya akan menyeting model tersedia 10 juta dan minat bidang di fashion serta lokasi di Surabaya. Nah, di rekomendasi usaha di sini berdasarkan input-input yang kita akan berikan, akan diberikan rekomendasi dari AI yang sudah kami tarik dari API model, akan diberikan yaitu toko pakaian pre-love, jasa desain sablon kaos custom, toko aksesoris, fashion online. Nah, di sini diberi juga risiko tentang keuntungannya, modalnya, risikonya rendah, sedang, ataupun tinggi. Jadi di sini ketika kita mau mengembangkan bisnis baru ataupun membuat bisnis baru, bisa mengambil rekomendasi usaha dari web ini. Mungkin bisa lanjut ke analisis kelayakan. Nah, di analisis kelayakan ini juga akan diberikan eh, dari rekomendasi usaha tadi, kita bisa melihat analisis kelayakan apakah bisnis kita layak atau tidak. Mungkin kita bisa lihat, bisa mengisikan modal awal yaitu 10 juta dan biaya operasional 300.000, dan estimasi per bulannya kita ingin jangan 300.000 ya, kita bilang 3 juta lah. Nah, 3 juta kita mencatat analisis sekarang. Nah, di sini akan menghasilkan hasil analisis berupa insight juga dari AI dan statusnya layak atau tidak. Maka di sini diberikan dari AI adalah statusnya layak. Analisis menunjukkan bisnis ini sangat menguntungkan dengan profit bersih yang signifikan dengan ROI yang tinggi. Jadi kita memasukkan juga profit bersih dari AI-nya itu dikasih berapa, juga return on investment yang berapa, juga perkiraan waktu balik modal, break even poinnya diberikan juga berapa bulan, beserta grafik-grafiknya. Mungkin bisa lanjut. Yang terakhir adalah komunitas Finsight. Nah, yang di sini yang saya bilang tadi, di sini pebisnis atau UMKM akan memberikan foto ataupun komentar terhadap bisnis mereka ataupun mengomentari bisnis orang lain, seperti memberikan saran, memberikan kritik ataupun memberikan masukan ataupun meminta saran dari orang lain yang ada di komunitas Finsight ini. Nah, terakhir di manajemen keuangan kita bisa mendownload laporan PDF dari hasil riwayat transaksi kita. Mungkin bisa dipencet Novel. Nah, di sini kita langsung terdownload dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Terdapat ringkasan, ringkasan kategori dan detail transaksi berupa PDF. Jadi pebisnis tidak repot menuliskan satu-satu tentang riwayat transaksi mereka. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir kita bisa logout. Mungkin balik ke aplikasi web, kita bisa logout. Ya, keluar. Nah, sudah berhasil. Akan balik ke menu login. Mungkin step-step selanjutnya atau penjelasan selanjutnya akan diberikan oleh teman saya Muhammad Naufal Arifin. Eh, Baik Pak, selanjutnya ini untuk repositori kami dari Finsight versi kedua ini. eh di sini ada seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi, Yevin, bahwasannya fitur utama yang kita unggulkan dari aplikasi Finsight ini ada manajemen keuangan,
dashboard, prediksi arus kas, dan juga rekomendasi usaha dengan berbasis AI, analisis kelayakan usaha, komunitas site, dan juga laporan keuangan dalam bentuk PDF. Oke, Eh, untuk teknologi yang atau tools yang digunakan dalam pembuatan proyek ini, untuk backend sendiri itu kita menggunakan Python 3, Fast API untuk memanggil model AI-nya. Terus ada SQL eh, Alchemy, ada PostgreSQL untuk menyimpan database-nya, ada UV-Cron, ada Paslit, dan Python Jose untuk autentikasi sama keamanannya. Dan ada Raport Lab untuk mengenerate eh, laporan keuangan tadi ke bentuk PDF. Dan untuk front end-nya sendiri, kita menggunakan HTML, HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Chart.js, dan Lucid Icon. Untuk lainnya ada Docker, terus ada OpenRouter AI untuk layanan LLM-nya. Oke. Selanjutnya untuk menjalankan proyek ini secara lokal, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan Docker Compose, yang dimana si pengguna bisa mengklon repository yang ada di bawah ini ke dalam terminalnya. Selanjutnya, apa namanya, pengguna bisa menjalankan aplikasi ini di localhost mereka. Gitu. Yang kedua, jika ingin setup manual itu pengguna bisa clone repository. Habis itu mereka membuat virtual environment-nya dan mengaktifkannya di Windows pakai script activate. Terus menginstal semua dependency-nya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Farhan. Oh, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian deployment ya. Untuk deployment sendiri, pertama untuk persiapan dari deployment ya, eh, kami menyiapkan sebuah repository yaitu ini, Pinsite ini. Kemudian dalam repository tersebut diharuskan terdapat Docker file. Docker file ini akan membangun khususnya backend di sini. Dan juga backend di sini akan menjalankan static file. Karena di sini akan mengcopy semua file yang ada di repo ini. Kemudian backend REST API berjalan. Kemudian dia akan me-route ke static file. Untuk deployment-nya sendiri kami menggunakan provider yaitu Railway. Mengapa kita menggunakan Railway? Karena implementasinya mudah dan juga cepat. Untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama kita itu hanya menginisiasi eh, membuat sebuah meng- membuat sebuah repo, kemudian kita menggabungkan ya, mengkoneknya dengan GitHub repo yang tadi yang sudah ada Docker file-nya. Secara otomatis ketika GitHub repo tersebut terdapat sebuah Docker file, maka instance-nya akan coba untuk dari membuild sebuah image untuk membangun app-nya. Kemudian untuk database-nya sendiri, Railway ini juga menyediakan database, image database, yang mana eh, kita hanya perlu untuk menginitiate di sini, misalnya di sini database Redis. Setelah kita menginitiate database, kita hanya perlu untuk menggabungkan atau me-
menyambungkan database ini ke backend dari repo yang tadi kita sudah deploy itu backendnya. Dan di sini salah satu contoh proses build-nya. Di sini terlihat bahwasannya ini hanya memakan waktu sekitar 1 menit saja. Kemudian kita menyambungkannya dengan Postgre data Postgre database melalui variabel di sini, yaitu variabel database URL-nya kita sambungkan ke repo ini. Itu kalau dalam implementasi kodenya sendiri berarti ada di bagian di sini, database. Mungkin sekian atas presentasi kami mengenai gas EAS kami, Insight. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.